Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya lanjut. Nah, ini merupakan part kedua dari pembahasan sistem operasi mobile, di mana pembahasan sebelumnya yaitu part 1 ya, sama, tapi ini hanya lanjutan dari part 1, yaitu sistem operasi mobile. Nah, sistem operasi mengalami perkembangan yang amat pesat dan bisa dibagi ke dalam 4 generasi dan 1 generasi lanjutan. Nah, diantaranya yaitu, generasi pertama itu pada tahun 1945 hingga 1955. Sistem operasi pada generasi pertama adalah awal mula dari perkembangan sistem komputasi elektronik yang digunakan sebagai pengganti dari sistem komputasi mekanik. Sistem yang ada di komputer dilakukan secara manual karena belum terdapat sistem operasi secara otomatis. Hal itu berarti OS belum mendukung layanan pekerjaan yang bisa dikerjakan pada satu rangkaian. Nah, generasi kedua itu pada tahun 1955 hingga 1965. Pada generasi kedua, sistem komputer telah memperkenalkan yang namanya BPS atau Batch Processing System, yakni teks yang dikerjakan pada satu rangkaian kemudian akan dieksekusi secara berurutan. Meski sistem komputer belum dilengkapi dengan adanya sistem operasi, namun ada beberapa fungsi dari sistem operasi yang sudah ada. Nah, pada generasi ketiga, pada tahun 1965 hingga 1960, di generasi ketiga, perkembangan sistem operasi sudah berkembang untuk melayani banyak pengguna dalam satu waktu, yang mana pengguna atau user bisa berkomunikasi melalui terminal secara online ke komputer lain, sehingga sistem operasi dapat dikatakan menjadi multi-user. Sementara untuk multi-programming atau yang melayani banyak program dalam satu waktu, sehingga bisa kita tarik kesimpulan jika generasi OS ini telah mendukung adanya multi-programming, multi-user, serta multi-text. Lanjut ke generasi keempat, yaitu pada 1980-an hingga pasca 1980-an. Nah, sistem operasi dimanfaatkan untuk menunjang jaringan komputer yang mana user menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terkoneksi antar satu sama lain. Pasca generasi keempat ini telah diperkenalkan adanya graphical user interface yang disingkat sebagai GUI. Hal itu berarti OS sudah mempunyai tampilan yang sudah bermodalkan mouse, di mana end user bisa menjalankan aplikasi, software, atau program. Nah, pada generasi terakhir atau generasi lanjutan, atau di mana generasi ini sudah diperkenalkan yang namanya sistem di dalam suatu sistem operasi, serta telah ada suatu sistem untuk operasi yang bergerak mobile yang bekerja pada perangkat yang bergerak seperti PDA, Pocket PC, atau yang lainnya. Di generasi ini juga telah diperkenalkan teknologi sistem operasi jaringan yang sifatnya virtual, sehingga dalam satu jaringan hanya diinstal satu buah sistem operasi dalam device yang fungsinya menjadi server. Serta diperkenalkan juga adanya cross-platform operation system yang berarti bisa menggabungkan dua sistem operasi yang berbeda sekaligus dalam satu perangkat, seperti Linux dengan Windows. Nah, sebelum di part 1 saya sudah membahas mengenai evolusi. Sekarang hampir sama sih, namun di sini lebih lengkapnya, di mana perkembangan sistem operasi dari tahun 1980-an, yang mana mulai berkembangnya DOS, Mac, Windows, BSD, hingga Linux.
Yang pertama itu pada tahun 1956, di mana sistem operasi pertama yang diterapkan pertama kali oleh General Motors di dalam komputer besar IBM 704. Nah, tetapi OS GM NAA-IO ini tak lebih hebat dari batch processing. Pada tahun 1969, Unix atau sistem operasi modern pertama kali yang dikembangkan oleh Ken Thompson serta Dennis Ridge yang pada waktu itu sedang memerlukan suatu platform yang cepat untuk diterapkan dalam game space travel mereka. Pada tahun selanjutnya yaitu 1973 ada sistem operasi Xerox Alto, di mana sistem pertama ini telah menggunakan graphical interface yang hanya dipakai dalam penelitian hingga tahun 1981. Pada tahun 1980, X-DOS, atau di mana tim Patterson asal Seattle Computer menulis GUI-DOS yang terbuat dari iOS terkenal pada waktu itu yakni CP/M. GUI-DOS atau singkatan dari Quick and Dirty Operation System kemudian dipasarkan oleh Seattle Computer dengan sebutan 86 DOS sebab telah dirancang dalam prosesor Intel 8086. Nah, Microsoft. Bill Gates asal Microsoft kemudian membeli lisensi dari GUI-DOS serta kemudian menjualnya ke beragam perusahaan komputer. Pada tahun 1981, PC-DOS IBM kemudian meluncurkan PC-DOS yang dibeli dari Microsoft untuk dimasukkan ke dalam komputer dengan basis prosesor Intel 8086. MS-DOS, Microsoft yang memakai MS-DOS untuk diterapkan dalam OS ini apabila sampai dijual oleh perusahaan di luar IBM. Pada tahun 1983 sampai 1985, di mana MS-DOS 2.0 atau versi 2-nya dari MS-DOS diluncurkan dalam komputer PC XP. Sistem 1.0 atau sistem operasi pada Apple, mana Apple kemudian meluncurkan Macintosh dengan OS pertamanya yakni asal BSD Unix System. 1.0 adalah OS pertama yang sudah berbasis grafis serta telah memakai mouse. Lanjut pada MS-DOS 3.0, Microsoft memperkenalkan MS-DOS 3.0 dalam PC AT yang memakai chip Intel 80286 serta mulai mendukung pemakaian hard disk lebih dari 10 MB. Pada perkembangan selanjutnya yaitu MS Windows 1.0, Microsoft telah memperkenalkan MS Windows. Sistem operasi ini sudah menyediakan lingkungan dengan grafis GUI serta kemampuan yang multitasking. Namun sayangnya OS 1 ini tidak kurang dalam hal performa, di mana performanya itu sangat buruk serta tidak mampu untuk menyamai kesuksesan Apple pada waktu itu. Kemudian Novell Seattle meluncurkan OS dengan basis jaringan network 86 yang dibuat untuk prosesor Intel 8086. Nah, pada tahun 1988 hingga 1990, di mana MS-DOS 4.0, Microsoft meluncurkan MS-DOS 4.0 dengan keadaan grafis, di mana pada tahun ini juga proposal World Wide Web atau WWW yang diterbitkan oleh tim Berners-Lee. Perpisahan dua raksasa kemudian berpisah, IBM kemudian menjalankan OS 2, serta Microsoft berkonsentrasi terhadap Windows-nya. Lanjutan dari Windows, perkembangannya itu ada Windows 3.0, di mana Microsoft kemudian menciptakan Windows versi 3.0 yang memperoleh sambutan yang cukup baik. MS Office telah memiliki Word, Excel, serta PowerPoint untuk menyingkirkan saingannya layaknya Lotus 123, Word Perfect, WordStar, serta Quark. Nah, pada tahun 1991 hingga 1995, di mana 1991 ini Linux atau 0.01, mahasiswa dari game bernama Linux Torvalds kembali mengembangkan
OS yang berbasis Unix dari sistem operasi Minix yang kemudian diberi nama Linux. Di mana tahun ini juga MS-DOS 5.0 Microsoft memperkenalkannya dengan penambahan fasilitas seperti full screen editor, full format, full delete, serta QBasic. Pada tahun 1992, perkembangan Windows yakni Windows 3.1 diperkenalkan, serta lalu Windows 4 Background 3.11 pada tahun selanjutnya. Pada 1993, Windows NT yaitu diperkenalkan oleh Microsoft dengan OS pertamanya yang berbasis grafis tanpa menggunakan DOS di dalamnya serta direncanakan untuk server jaringan. Web browser di sini NSCA meluncurkan Mosaic yang merupakan browser web untuk menjelajah di internet. Lanjut ke MS-DOS 6.0 di mana telah diluncurkan oleh Microsoft atau diakrab yang di dalamnya telah meliputi program kompresi hard disk atau double space. Nah, lanjut ke 1994 di mana FreeDOS atau Jim Hall merupakan mahasiswa asal Universitas Wisconsin River Falls Development berhasil mengembangkan FreeDOS. Nah, FreeDOS ini dibuat sesudah Microsoft yang berniat dalam menggantikan dukungannya kepada DOS yang akan digantikan dengan Windows 95. Nah, pada tahun 1995, Microsoft memperkenalkan Windows 95 dengan lagu Start Up Me dari Rolling Stone, serta telah terjual lebih dari 1 juta salinan hanya dalam kurun waktu 4 hari. Selanjutnya itu pada rentang waktu 1996 hingga tahun 2000-an, di mana pada 1996 Windows NT atau 4.0 Microsoft diperkenalkan, di mana 1997 Apple untuk pertama kalinya memperkenalkan pemakaian OS yang bernama macOS pada Mac OS 7.6. Pada tahun 1998, Windows 98 web browser Internet Explorer telah menjadi bagian terpenting dalam Windows 98 serta berhasil mengalahkan dominasi Netscape Navigator. Selanjutnya Google, mana mesin pencari terbaik yang telah hadir dalam internet serta diketahui telah memakai Linux sebagai server utamanya. Pada tahun 1999, Corel telah berhasil membuat program CorelDRAW yang sebelumnya sudah menyediakan WordPerfect versi Linux, kemudian turut membuat OS dengan basis Linux yang bernama Corel Linux serta kemudian beralih nama menjadi Sandros. Nah, untuk tahun 2000, macOS telah berganti dengan mesin berbasis BSD Unix dengan kernel yang disebut dengan macOS X, di mana pada tahun ini juga Microsoft memperkenalkan Windows 2000 sebagai penerus dari Windows NT, di mana Microsoft juga memperkenalkan Windows Me dengan versi terakhir dari Windows 95. Pada rentang tahun 2001 sampai 2005, di mana 2001 itu Microsoft meluncurkan Microsoft XP. Pada tahun 2002, program perkantoran yang sudah berbasis open source diluncurkan pertama kali oleh Sun Microsystems. Yang selanjutnya, pada tahun 2002, OS buatan anak negeri dengan basis Linux mulai dipermunculan antara lain seperti Trustix, Merdeka, Rimba Linux, WinBI, Komura. Pada tahun 2003, Microsoft memperkenalkan Windows terbarunya yaitu Windows Server 2003. Lanjut pada tahun 2004, di mana versi pertama dari Ubuntu telah diluncurkan sekaligus didistribusikan ke seluruh dunia. Terdapat beberapa versi distro yang telah dikeluarkan, antaranya ada Ubuntu berbasis Gnome, ada Kubuntu berbasis KDE, ada Xubuntu berbasis XFCE, ada Edubuntu untuk pendidikan. Pada tahun 2005, Mandrake kemudian bergabung dengan Connective serta berganti nama menjadi Mandriva.
Nah, pada rentang tahun 2006 hingga 2012, di mana pada tahun 2006 Oracle turut membuat distro dengan basis Linux yang diluncurkan dari Red Hat Enterprise. Pada tahun yang sama, distro lokal juga ikut bermunculan pada tahun ini. Bahkan majalah Chip yang sudah lebih banyak memberikan pembahasan mengenai Windows tak ketinggalan membuat distro Linux dengan nama Chiplux yang diluncurkan dari distro lokal yang bernama PC Linux dari keluarga PC Linux OS varian Mandriva. Pada tahun 2007, di sini Microsoft meluncurkan Windows Vista, di mana Windows Vista ini sudah memperkenalkan adanya fitur 3D desktop dengan pemakaian sidebar, aero glass, dan flip 3D. Namun sayangnya, semua fitur di atas harus dibayar mahal dengan keperluan atau diperlukannya spesifikasi komputer yang amat tinggi pada zaman itu. Lanjut pada tahun 2008, di mana 3D desktop di Linux telah muncul dengan spesifikasi komputer yang amat ringan, tak seperti pada Windows Vista yang membutuhkan spesifikasi yang lebih tinggi, di mana era hadirnya teknologi 3D desktop di Indonesia juga telah ditandai dengan adanya sistem operasi 3D OS yang dikembangkan oleh PC Linux. Nah, terdapat beberapa versi yang sudah disediakan, yakni versi 3D OS untuk user umum dan juga versi distro warnet Linux serta Game Center Linux. Pada tahun 2010, di mana sistem operasi dari Microsoft, yaitu Windows 7, adalah sebagai penyempurna sistem operasi sebelumnya. Nah, di mana pada tahun itu juga merupakan di mana Windows 7 ini disebut sebagai sistem operasi terbaik pada tahun 2012, di mana Microsoft meluncurkan kembali sistem operasi yakni dengan nama Windows 8, yang dimana Windows ini mempunyai tampilan yang sangat menarik daripada Windows generasi sebelumnya. Nah, pada tahun 2014 hingga 2015, di mana Windows OS terbaru diluncurkan yaitu Windows 10 atau Windows 10, di mana Windows 10 ini memiliki tampilan Windows yang paling lengkap serta menyeluruh daripada versi Windows sebelumnya, hingga lebih pantas dinamakan Windows 10 sebab 10 merujuk kepada angka kesempurnaan. Di mana Windows 10 ini diperkenalkan di tanggal 30 September 2014 serta dirilis pada tahun 2015. Evolusi OS. Dalam perkembangannya, sistem operasi itu mengalami evolusi. Yang pertama, sistem batch, yakni dalam pengumpulan perintah, di mana kegiatan yang sejenis untuk kemudian dieksekusi oleh CPU. Yang kedua ada sistem time sharing, sering juga disebut dengan multitasking, yang mana dieksekusi oleh CPU dengan cara berpindah-pindah di antara teks. Selanjutnya yaitu sistem personal komputer, yaitu sistem yang tercipta dengan adanya hardware yang lebih murah serta kecenderungan komputer yang digunakan sebagai single user. Selanjutnya ada sistem terdistribusi, di mana tiap-tiap sumber daya bisa dipakai dengan pemakaian pada seluruh komputer yang bergabung dalam suatu sistem. Yang kelima ada sistem real-time, di mana sistem yang harus menghasilkan respon yang tepat untuk batas waktu yang sudah ditentukan. Apabila respon komputer telah melewati batas waktu itu, maka akan terjadi kegagalan atau degradasi performa di dalam sistem. Sistem real-time ini adalah sistem yang keberadaannya logis berdasarkan terhadap kebenaran hasil dari keluaran serta ketetapan waktu hasil yang akan dikeluarkan. Berdasarkan dengan batasan waktu, sistem real-time dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni pertama hard real-time, di mana sistem ini memerlukan penyelesaian critical tasks dengan jaminan waktu yang telah ditentukan. Atau dalam definisi lainnya disebutkan jika kontrol terhadap sistem hard real-time bisa mentoleransi keterlambatan tidak lebih dari waktu 100 mikrodetik. Yang kedua ada soft real-time, di mana mempunyai kelonggaran meskipun hanya sedikit. Pada sistem RSTS ini sebagai proses kritis akan menerima prioritas
lebih dibanding dengan proses yang lain. Yang tujuan umumnya yakni agar sistem bisa mendukung grafik dengan berkecepatan tinggi, multimedia, dan lainnya. Yang ketiga ada firm real time, di mana merupakan batas waktu yang sangat jarang ditoleransi, tetapi bisa menurunkan kualitas sistem pelayanan. Kegunaannya yakni nol sesudah batas waktu tersebut habis. Nah, pada part 1 juga saya sudah menjelaskan fungsi-fungsi dari sistem operasi. Namun di sini merupakan fungsi vitalnya atau fungsi penting dari sistem operasi. Yang pertama, resource manager merupakan pengelola sumber daya sekaligus mengalokasikannya. Contohnya CPU, memori, disk drive, serta perangkat yang lainnya. Selanjutnya ada koordinator, di mana mengkoordinasi sekaligus menyediakan fasilitas sehingga kegiatan yang kompleks bisa diatur. Yang selanjutnya adalah interface atau tatap muka, di mana sebagai media perantara antara user dengan hardware atau perangkat keras yang menyediakan tampilan terhadap user yang lebih mudah untuk dipahami serta bersahabat. Selanjutnya ada guardian, juga sebagai tugasnya untuk melindungi file sekaligus mengawasi data dan juga program. Ada optimizer, di mana penjadwal masukan input yang dilakukan oleh user, proses komputasi, pengaksesan basis data, serta penggunaannya. Selanjutnya ada gatekeeper, berfungsi untuk mengendalikan hak akses user dalam mengendalikan yang berhak untuk masuk ke dalam sistem serta mengawasi apa saja yang dilakukannya. Selanjutnya ada akuntan, berfungsi untuk mengatur waktu CPU, pemakaian memori, pemanggilan input atau output, disk storage, serta waktu koneksi terminal. Nah, selanjutnya ada server, berfungsi untuk melayani user komputer, pengelolaan sumber daya sekaligus mengalokasikannya. Sebagai contoh, CPU, memori, disk drive, serta perangkat lainnya. Nah, berikut itu tipe-tipe dari sistem operasi. Nah, yang pertama ini, gambar ini merupakan tipe-tipe dari sistem operasi. Nah, yang pertama yaitu standalone, di mana sistem operasi standalone merupakan OS lengkap yang bertugas di dalam komputer atau desktop maupun perangkat komputer yang bergerak. Beberapa sistem dari operasi ini juga dikenal dengan sistem operasi klien, sebab OS atau operation system ini bisa bekerja sama dengan sistem operasi jaringan. Operation system ini bisa bekerja dengan jaringan maupun tanpa jaringan sekalipun, karena pada dasarnya OS standalone disertakan dengan kemampuan terhadap jaringan sehingga akan memungkinkan user untuk membuat jaringan. Selanjutnya ada jaringan. Sistem operasi jaringan merupakan sebuah sistem operasi yang dibikin secara khusus guna mendukung sebuah jaringan, atau pada umumnya OS ini ada dalam suatu server di dalam komputer. Ada embedded sistem operasi yang umumnya ada dalam komputer mini seperti smartphone, iOS yang ditanam pada chip ROM pada komputer mini. Yang selanjutnya ada libcd, di mana merupakan sebuah sistem yang bisa dijalankan dengan memakai CD-ROM atau tanpa memakai OS yang disimpan di dalam hard disk. Minimal itu dijalankan dengan menggunakan piringan DVD atau juga USB. Nah, selanjutnya ada tipe dengan tujuan khusus, di mana sistem operasi ini dibuat secara khusus untuk tujuan dari yang skala kecil hingga sistem operasi dengan skala yang besar. Jadi tergantung kebutuhannya apa, maka dibuat sistem operasi tersebut. Nah, di sini ada beberapa contoh dari sistem operasi serta pengembang dari sistem operasi tersebut. Di sini kita lihat yang pertama ada Android yang dikembangkan oleh Google, ada Omega OS yang dikembangkan oleh Commodore, yang ini banyak, ada Chrome OS, Google juga, Corel Linux, ada pengembang perusahaan Corel, ada iOS dari Apple, macOS dari Apple, ada Microsoft atau Windows dari pengembang Microsoft,
ada Symbian dari Nokia, ada Microsoft Windows dari Windows juga, Windows Phone dari Microsoft, ada Linux dari Linux Torvald. Nah, selanjutnya itu akan saya bahas beberapa sistem operasi dari sisi kelebihan maupun kekurangannya. Nah, yang pertama itu Android. Nah, sistem Android itu merupakan sistem basis Linux yang didesain secara khusus untuk ditetapkan di dalam perangkat mobile seperti smartphone maupun tablet. OS Android pada mulanya dikembangkan oleh perusahaan Google. Nah, di mana OS ini dirilis pada tahun 2007. Kelebihannya itu Android ini open source, artinya kita bisa mengutak-atik sendiri sistem operasinya bagaimana. Yang kedua, multitasking. Yang selanjutnya didukung dengan aplikasi yang sangat banyak yang kita bisa download ataupun yang tersedia di Google Play Store. Kekurangannya itu yang pastinya karena sifatnya yang open source, maka rawan diserang oleh malware atau rawan untuk dibajak. Selanjutnya, ada pemakaian baterai yang boros. Ini tergantung dari spesifikasi dari smartphone itu sendiri. Contohnya, seperti yang kita ketahui bahwa penamaan dalam setiap update dari Android itu menggunakan nama makanan. Seperti contohnya sini ada donat, eclair, froyo, atau lollipop, marshmallow, nougat, hingga sekarang itu Android Oreo. Semuanya nama makanan. Lanjut ke ini saingan atau rival dari Android, yaitu iOS. Maaf, sini saya salah gambar. Di mana iOS itu merupakan sistem buatan perusahaan teknologi terkenal atau Apple Incorporation, di mana sistem ini mendukung smartphone khusus buatan Apple maupun iPad atau iPhone ya. Kelebihannya itu iOS ini umumnya lebih cepat, lebih mudah digunakan, atau yang sudah terbiasa, pembaruan yang terjadwal atau updatean yang terjadwal, keamanan yang terjamin. Kekurangannya sini karena kita ingin menikmati OS atau sistem operasi dari iOS, kita harus membeli smartphone atau device. Nah, device-nya itu harganya sangat mahal. Bahkan untuk keluaran sekarang itu lebih dari 10 juta ke atas. Mungkin kalau bekas mungkin di bawah ada. Yang kedua ada media konektivitas seperti Bluetooth dan Wi-Fi sharing terbatas hanya untuk sesama perangkat iOS, namun bisa diakali dengan membeli aplikasi di App Store. Kekurangan selanjutnya itu aplikasi tertentu terdapat versi berbayar, artinya banyak aplikasi-aplikasi yang berbayar atau memiliki trial. Dan harus terkoneksi dengan iTunes jika ingin share media, file dengan PC ataupun tablet atau notebook. Selanjutnya ada Windows, ini merupakan OS terbesar yang di seluruh dunia, di mana OS ini mampu menampilkan yang menarik dengan dukungan visual grafis GUI. Kelebihan dari Windows itu user friendly, tentunya aplikasi OS Windows yang melimpah, kita bisa download langsung di Store Windows maupun di mesin pencari kayak Google atau internet. Selanjutnya itu lebih mudah untuk proses instalasi. Nah, kekurangannya itu mudah untuk diretas sebab memiliki sistem keamanan yang lemah. Nah, jadi kita itu perlu membutuhkan software tambahan atau software pihak ketiga untuk menghalau beberapa peretas ataupun virus-virus. Walaupun Windows sendiri telah menyediakan keamanan bawaan dari Windows itu. Namun, kita sebagai pengguna mungkin dibilang wajib untuk menginstal software pihak ketiga untuk dalam bidang keamanan seperti SMADAV maupun lainnya. Yang Windows ini juga
ukurannya itu berbayar serta lumayan mahal. Nah, nah, kalau kalau sebenarnya kita bisa siasati dengan membeli bajakannya dengan harga yang sangat murah, 50 ribuan juga ada. Namun ya berbagai resiko seperti virus yang banyak, keamanan yang sangat lemah dan lain sebagainya. Nah, ini tadi juga sudah bahas di atas tentang terserang serangan virus. Nah, selanjutnya ada itu sistem operasi Linux, di mana Linux ini diperkenalkan pada tahun 1991 oleh Linus Torvalds. Merupakan yang dimana Linux itu merupakan sistem operasi open source yang mana dapat dimodifikasi serta dapat didistribusikan kembali secara bebas. Nah, secara umum, user Linux itu memasang serta akan melakukan konfigurasi sendiri terhadap konfigurasi sistemnya. Kelebihannya yaitu open source, perkembangan sangat kencang sebab dikembangkan oleh banyak orang, karena open source ya, jadi orang-orang itu banyak memodifikasi Linux itu sendiri. Nah, kelebihannya sendiri itu gratis, tidak terdapat biaya lisensi. Nah, kekurangannya itu untuk bagi orang awam itu tidak dianjurkan karena mungkin agak aneh dilihat ya, agak sulit dalam penginstalannya. Kekurangan selanjutnya itu instalasi yang terbilang susah, seperti yang saya bilang sebelumnya. Lanjut ke aplikasi Linux yang terbatas. Nah, ini sangat terbatas aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan di dalam operasi sistem Linux ini. Selanjutnya ada sistem operasi dari Apple, yaitu pada seri notebooknya atau laptopnya, yaitu dengan nama macOS, di mana singkatan dari Macintosh Operation System, di mana macOS ini diluncurkan sejak tahun 1984 yang pertama kali dipakai dalam komputer bernama Lisa, di mana Lisa itu merupakan komputer hasil racikan dari Steve Jobs atau salah satu CEO pertama atau pencetus atau pencipta dari Apple ya, Steve Jobs. Nah, OS ini termasuk perangkat yang mahal karena user OS ini sedikit dibandingkan Windows, sehingga dan juga perangkat dari gadgetnya itu sangat mahal. Nah, kelebihannya itu sistem operasi ini lebih stabil dari Windows sebenarnya, keamanan yang sangat tinggi, artinya tidak mudah diretas, tampilan antarmuka atau interface cocok untuk keperluan multimedia. Yang pastinya karena keamanannya yang tinggi, tentunya aman dari virus. Kekurangannya itu kurang optimal untuk gaming, karena semua laptop-laptop yang dikeluarkan oleh Apple itu merujuk ke segmen tentang bisnis ya, untuk kayak keluaran seri gaming tidak ada untuk keluaran, walaupun semua laptop yang dikeluarkan yang begitu memiliki spesifikasi yang tinggi, namun tidak cocok untuk gaming karena semua yang dikeluarkan itu berupa seri notebook, di mana diperuntukkan dalam segmen bisnis. Kekurangan selanjutnya itu harganya relatif mahal, ya betul, karena harga macOS ini atau gadget yang atau laptop Apple yang menggunakan sistem operasi macOS sangat mahal jika untuk dibeli. Jadi itulah yang menyebabkan hanya sedikit yang menggunakan notebook Apple ini atau kalangan-kalangan atas saja. Yang kekurangan selanjutnya tidak open source, di mana ini tidak bisa kita modifikasi. Nah, contoh dari macOS itu ada OS X, layan 2011, hingga yang sekarang atau 2015 itu El Capitan.
Selanjutnya ada DOS, di mana ini merupakan bisa dibilang nenek moyang dari sistem operasi yang kita gunakan sekarang atau Microsoft, dikembangkan oleh Microsoft ya, di mana DOS itu merupakan singkatan dari Disk Operation System, yang merupakan awal mula dari metode operasi komputer yang dipakai oleh IBM. Nah, kelebihannya itu pertama itu ringan serta tidak banyak menghabiskan memori, mempunyai kompatibilitas tinggi, hingga memiliki ukuran yang sangat kecil. Nah, kekurangannya itu instruksinya hanya berwujud tulisan, belum terdapat grafis dan belum terdapat antarmuka. Mungkin sudah jarang yang digunakan sekarang. Selanjutnya ada OS BlackBerry. Nah, ini merupakan saya juga pernah menggunakan handphone BlackBerry pada sekitar SMP. Nah, OS ini tuh sama seperti Apple, di mana hanya pengguna jenis atau yang memiliki HP BlackBerry yang bisa menggunakan iOS BlackBerry OS ini, di mana sistem operasi ini diperuntukkan bagi kalangan pebisnis. Keunggulan lainnya itu memiliki back messenger, namun sekarang sudah ditutup atau tidak beroperasi lagi karena bangkrut dikala oleh pesaing-pesaingnya, yaitu dari iOS serta Android. Nah, terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam pembuatan video atau penjelasan dari Mobile Operation System. Terima kasih. Sampai bertemu di lain kesempatan. Saya Fikri dengan STB 18273 kelas B Teknik Informatika STMIK IPA Negara Makassar mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.